Gimana nih, saya lagi nyobain baju. Ini adalah salah satu produk dari Shabby Stuff. Jadi saya sudah sering banget ngelewatin jalan ini dan pengen mampir, tapi belum jadi-jadi. Akhirnya sekarang kesini dan sekalian kita mau ngobrol bareng sama ownernya dari Shabby Stuff tentang perjalanan usahanya dan tentang koleksi-koleksinya yang bagus-bagus banget. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja ngobrol bareng sama ownernya. Nah, hi people, sekarang saya sudah bersama dengan owner dari Shabby Stuff, yaitu Mbak Nadia Adlina. Mbak Nadia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wih, ternyata desainernya secantik baju-bajunya ya. Mbak Nadia, ini sudah memulai usahanya dari tahun berapa sih? Kalau awal memulai itu 2014 Mbak Ani. Jadi dulu sih ke kerudung ya, karena dulu kan memang lagi awal-awalnya berhijab kan kayak gitu, iniin kerudung, terus kerudungnya itu belum yang seperti ini, jadi masih yang simple aja. Terus nanti terus ke 2017 itu udah berani untuk memulai desain kebaya dress seperti itu. Oke. Soalnya memang saya kan daerah deket sini rumahnya, jadi sering lewatin, tapi sebenarnya nggak pernah mampir gitu. Udah tahu lama ini berdiri begitu kan. Ternyata di dalamnya banyak harta karun ya. Takut nggak masuk ke sini? Karena takut kalap. Tahu-tahu ntar habis tabungannya ya. Nah, terus kemudian kalau dari tahun 2017 tadi sudah mulai masuk ke gaun-gaun seperti ini ya. Apakah itu awalnya dari bikin untuk diri sendiri atau memang suka ngejahitin? Apa sudah mendapatkan orderan langsung? Awalnya sih karena seneng dengan fashion ya Mbak ya. Jadi saya senang desain, senang gambar kayak gitu. Terus awalnya seneng desain, kayaknya lagi kan dulu masih musim-musim wisuda yang custom seperti itu kan, jadi saya cobalah gambar dulu. Saya gambar dulu pas di Instagram itu ternyata antusiasnya sangat tinggi kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah bermula dari saya bikin kebaya itu peminatnya terus Mbak bikin dress dong, Mbak bikin yang model lain kayak gitu. Jadi saya terus maksudnya setiap tahun mengeluarkan produk-produk baru gitu. Oke. Jadi pertama bikin itu langsung diupload ke Instagram, kemudian ternyata antusiasnya bagus ya. Iya. Dan kemudian per tahun akhirnya bikin baru begitu. Iya. Seperti ini berarti gambar-gambarnya Mbak Nadia ya? Iya. Keren banget loh ya. Mbak ini belajar di mana Mbak? Otodidak sih Mbak. Serius? Sebenarnya kalau desain seperti ini tuh saya enggak yang langsung bisa seperti ini, enggak Mbak. Jadi karena memang jurusan kuliahnya not relate dengan desainer seperti ini jurusan kan. apa emang? Perikanan. Perikanan. Anak perikanan ternyata bisa menciptakan hal-hal indah seperti ini ya. Iya. Terus jadi memang dulu karena ya kuliah perikanan tapi senang dengan fashion hijab, karena dulu juga saya ikutan komunitas hijab Semarang. Kebetulan saya juga jadi ketuanya. Oh, ketua komunitasnya. Iya, jadi ketua komunitasnya. Terus ya senang fashion seperti itu. Jadi ya jadilah membuat seperti ini. Oke, tapi nggak masalah sih, yang namanya ilmu itu tetap akan berguna dan tapi passion kita tetap bisa hidup melalui hal-hal seperti ini ya, dengan berkarya. Ada ide Mbak mungkin mau bikin kebaya dari kulit ikan atau apa? Itu mungkin nanti ya kita lihat inovasinya Mbak Nadia. Tapi terus kemudian dari yang tadinya kebaya wisuda ya, terus kemudian sekarang lebih fokusnya ke apa nih? Apakah ke untuk lamaran, untuk nikahan atau apa? Bisa sih Mbak, jadi kita bisa untuk wisuda, lamaran, wedding bahkan, terus prewed. Jadi sebenarnya kita bisa custom sih. Jadi sebenarnya saya itu bisa custom. Mbak Nadia saya mau ini dong, saya desainnya yang mana yang cocoknya seperti itu. Saya mau lamaran, saya mau prewed, saya mau wisuda atau apa. Saya kan biasanya mengarahkan yang ini Mbak, yang ini. Jadi kita sesuaikan dengan budget customernya juga. Nah ini nih yang dibutuhkan ya, bisa berkonsultasi kemudian disesuaikan dengan budget. Tapi kemudian ketika membangun usaha ini, apakah Mbak Nadia sendirian atau
ada juga founder-founder yang lain? Saya sendirian. Sendiri. Oh, oke. Memang sudah pernah pengalaman di bidang usaha atau di bidang fashion? Bermulai dari mamah dulu kan, ibu dulu memang membuka butik, tapi nggak yang mendesain sendiri, nggak yang seperti ini. Jadi karena ibu regenerasi ya mbak ya, jadi habis itu saya yang meneruskan seperti itu. Jadi jiwa wirausahanya sudah mengalir ya dari ibu ke anaknya dan dilanjutkan dengan inovasi hal baru. Kalau yang tadinya cuma menjual yang sudah jadi begitu ya, ulaan istilahnya. Nah ini bisa sendiri produksi. Oke. Dan terus ketika di awal itu bagaimana sih Mbak menebak pasar Kota Semarang? Karena pastinya kan apalagi fashion terus berubah ya, cepat banget perkembangannya. Kemudian berani untuk aku ambil niche yang ini, mau bikin yang seperti ini, itu gimana untuk menentukan pilihannya? Jadi pertamanya memang ngelihat dulu mbak ya pasarnya kan seperti apa. Itu juga tantangan tersendiri bagi saya dan juga tim Shebistaf, karena kan tren itu setiap tahun kan berubah gitu. Apalagi zaman sekarang kan warna tuh ada bermacam-macam, warna pastel, warna bold, bahkan dusty pink itu ada yang mauve, ada yang ini kan kayak gitu. Kita sesuaikan dengan pasarnya. Itu menjadi maksudnya yang jadi tantangan buat kami kan di situ. Terus ya kadang ada orang yang suka payetnya banyak, ada yang suka payetnya aku sukanya dikit nih mbak, kayak gitu. Jadi ya itu sih menyesuaikan di situ. Oke. Tapi kalau ada nggak kiblat tersendiri yang menjadi tol ukurnya Mbak Nadia gitu, atau kalau misalnya mengikuti tren ini referensinya dari mana? Dari Instagram juga sih mbak. Instagram juga ya, tetap sosial media. Terus ngomong-ngomong namanya Shebistaf, ini artinya apa mbak? Jadi Shebi itu artinya sebenarnya vintage. Jadi sebenarnya artinya vintage. Terus vintage itu kan berhubungan dengan warna-warna pastel. Karena memang saya seneng dengan warna-warna pastel. Contohnya yang ini kan lebih banyak ke warna pastel. Pertama emang warna-warna pastel dulu, terus ternyata orang suka warna bold nih seperti marun, navy, biru elektrik seperti itu. Makanya saya coba ya namanya bermula dari warna, maksudnya warna-warna pastel itu Shebistaf. Staff kan artinya kayak produk seperti itu. Begitu. Dan kita tadi belum ceritain loh, lokasinya ada di mana ini Mbak? Lokasinya ada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor H31, depannya Balai Lab Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Oke, sebenarnya ini gampang banget dicarinya ya. Kalau orang Semarang bilang arteri ya. Iya, arteri. Sebelum lampu merah Logosari gitu. Ya, dan kemudian dari tahun 2017 sampai 2022 ya. Sudah mau 2023 nih. Kalau Mbak Nadia sendiri bagaimana melihat pasarnya Kota Semarang ini dalam berkembang? Kan pasti melewati sebelum corona sampai pasca ya. Seperti apa Mbak? Pasarnya alhamdulillah di sini sangat potensial Mbak. Karena apa namanya banyak kita kan semua kalangan, bisa anak kecil kita juga produksi dress anak, koko anak, semuanya dari laki-laki. Koko anak kalau mau sarimbitan sekeluarga itu juga bisa. Terus wisuda kita pasarnya kan anak-anak kuliahan di sini kan universitasnya alhamdulillah kan banyak seperti itu. Terus di acara-acara seperti acara kondangan, acara nikahan, lamaran seperti itu sih Mbak. Alhamdulillah sih ini apa namanya bagus. Cukup pasarnya. Stabil dari tahun ke tahun? Alhamdulillah cukup stabil. Semakin naik? Amin. Alhamdulillah kayak gitu ya. Karena memang apalagi mode dan fashion ini salah satu yang ketika pandemi tetap berjalan ya dibandingkan dengan bidang industri yang lain. Dan tentu saja kita pasti penasaran ya, seperti yang saya gunakan yang ada di belakang ini, kira-kira range harganya tuh dari berapa sampai berapa sih? Dan kalau mau custom sistemnya seperti apa, kita akan jelaskan setelah segmen yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas,
dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Hai people, kita masih di Ini Usahaku episode Shabby Stuff dan masih dengan Mbak Nadia. Kita tadi udah mulai mau bahas ke harga nih Mbak, karena kalau kita lihat ya koleksinya itu bagus-bagus banget loh. Kita lihat nih ya, payetnya aja kayak gini. Terus kemudian dari kain-kainnya ini nyaman ya. Jadi walaupun dia berukat-berukat tapi nggak gatel. Nah, ini kan pasti bahan-bahannya juga berkualitas. Harganya range berapa sampai berapa sih Mbak? Kalau range harganya itu macam-macam sih Mbak Hani. Jadi ada yang mulai dari 250 ke atas sampai enggak sampai jut-jut, enggak sampai. Serius? Jadi iya. Jadi memang kita lebih ke desain yang seperti ini tapi enggak yang mahal karena biar semua kalangan juga bisa pakainya gitu. Ekonomis banget berarti ya. Contohnya kalau yang di belakang ini Mbak, ini yang cantik banget ya. Coba deh, ini kalau e-people lamaran pakai baju kayak gini, pasti semua tamu itu langsung mata tertuju padamu gitu ya. Oke. Ini berapa Mbak kira-kira nih? Kalau ini nggak sampai 1 juta sih Mbak, udah satu set. Serius? Iya. Nggak sampai 1 Dengan juta? jilbab yang ini jilbab paya juga itu juga kita semua bikin sendiri. Wow. Gitu. Berapa lama Mbak produksi untuk yang seperti ini? Kalau berapa lamanya sih kita biasanya PO-nya itu 1 bulan sih Mbak, karena kan memang detail payetnya yang memang harus diperhatikan. Terus biasanya kayak Swarovski kayak gini kan juga saya harus pesen di luar, bukan di kota Semarang. Ya seperti itu, bahan-bahannya juga gitu. Baiklah, dan kemudian kalau buat e-people yang pengen custom, Bisa. sistemnya seperti apa? Berapa bulan sebelum? Kemudian apakah harus DP dulu? Terus moda segala macam di sini sudah ada atau kita boleh bawa atau bagaimana? Kalau mau custom itu bisa, nanti customer bisa datang langsung ke store atau juga bisa melalui online. Jadi ada admin kami memang khusus yang menanganinya, lalu bisa membawa bahan sendiri. Oh bisa ya? Atau bisa dicarikan dari kami. Untuk modelnya bisa dari kami didesainkan dari saya atau bisa kan biasanya orang sesuai selera masing-masing. Mbak Nadia saya pengennya seperti ini, saya pengen seperti ini, bisa nanti menyesuaikan maunya customer kan seperti itu. Oke, gitu. baik. Dan memang ya customer adalah raja ya. Begitu. Kita boleh lihat koleksinya seperti apa ya? Nah, boleh. ini dia nih. Kitab sucinya Mbak Nadia. Iya. Ini karya dari tahun berapa Mbak? Baru bisa, maksudnya berani untuk seperti ini sih 2018, 2019 ya. Oke. Dan kebanyakan customer dari mana aja? Terus yang paling jauh dari mana? Sampai ke luar negeri juga pernah sih Mbak, sampai ke Prancis. Karena memang Shabby Stuff kan udah bekerja sama dengan ekspedisi luar seperti itu. Jadi itu juga kalau yang dari luar negeri kan pastinya berapa bulan sebelumnya untuk desain, karena kan kalau online juga orangnya nggak datang ke sini, biasanya kalau untuk fitting seperti itu kan lewat online sih Mbak. Ini berarti yang pakai orang Indonesia tapi di luar negeri atau orang luar negeri? Orang Indonesia di luar negeri. Oh, mereka bahkan di luar negeri sampai pesennya ke Semarang ya, luar biasa loh ya, sampai ke Perancis. Itu gimana Mbak perasaannya menyiapkan job dari klien? Awalnya kaget sih Mbak, maksudnya ini jauh banget. Bukan hanya itu, artis-artis yang centang biru di Instagram pun, saya juga sampai kaget, sampai nge-DM saya langsung di Instagram itu, saya mau pesen dong, padahal saya nggak nyangka itu. Ini serius, ini artis. Emang yang centang biru siapa nih yang pernah? Pernah Eza Gionino pernah, terus siapa ya waktu itu ya? Ini Nanda Arshinta pernah. Nanda Arshinta juga pakai sini. Luar biasa loh. Oke, ini jadi kita apalagi warga Kota Semarang harus bangga ya ada Shabby Stuff di sini ya. Jadi kalau misalnya mau pesan bahkan bisa langsung datang ya. Iya, bisa. Tapi kemudian tantangannya gimana kalau misalnya secara online kayak gitu kan, pasti ketepatan ukuran segala macam itu? Iya. Kalau tantangannya sih lebih di ukuran, bener Mbak. Lebih ukuran, kadang warna itu kan nggak real pick ya, maksudnya dalam artian ya HP misal antara HP A dengan HP B itu kan berbeda layarnya itu. Jadi permasalahannya di situ. Tapi kalau untuk ukuran biasanya saya minta untuk customer itu ngukurnya ngepas aja Mbak, karena saya punya
punya rumus tersendiri nih, maksudnya rumus tersendiri untuk biar bisa bagus kayak gitu. Kemudian dari membangun bisnis ini gimana Mbak untuk SDM, kemudian produk, maksudnya bahan baku segala macam itu dalam mencarinya susah nggak sih? Iya, itu tantangannya juga. Kalau SDM-nya itu ya alhamdulillah sih kan dari rekanan ibu. Jadi Kota Semarang semua? Iya, Kota Semarang semua. Iya, Kota Semarang semua. Kita nggak ada yang di luar sih. Maksudnya Kota Semarang saya memang mau memberdayakan ibu-ibu, mbak-mbak gitu yang bisa punya keahlian payet, keahlian di jahit, keahlian di pola seperti itu. Jadi saya ingin memberdayakan wanita-wanita tersebut. Kalau untuk bahan memang kendalanya kami di situ. Jadi ya kalau warna ini nggak ada pada permintaan pasar banyak. Jadi saya harus mencari keluar Kota Semarang kayak gitu. Mbak, misal saya pengennya warnanya pink lilaknya kayak gini, harus kayak gini banget nih, karena kan ya emang seleranya kayak gini ya, harus mencari kadang custom sendiri ke pabrik untuk dicelup sendiri kayak gitu. Begitu. Berarti biasanya ya kombinasi, ada yang ke pabrik, ada yang cari jadi segala macam ya. Pokoknya demi memenuhi keinginan klien. Demi warna-warnanya kan sesuai dengan tone warna Shabby Stuff kayak gitu. Oke, dan kemudian kalau Shabby Stuff punya ciri khas nggak? Mungkin ciri khasnya di payetnya sih Mbak, lebih ke payet. Kita main-main di mutiara, ada Swarovski-nya, warna-warnanya juga kita main di warna-warna seperti ini gitu. Oke, dan kemudian kalau untuk tren, ini kan udah mau 2023 ya. Kira-kira apa nih, kita di-spill dong untuk tahun depan kalau mau punya acara, seperti apa harus menyiapkan pakaiannya? Kalau saya melihat di tren 2023 itu warnanya lebih ke warna-warna krem ivory, warna-warna mauve seperti itu. Jadi karena di pabrik udah mulai spill juga nih Mbak, warna-warna yang ini ya tone warnanya seperti ini. Berarti saya harus tahun depan harus menggunakan warna ini untuk kan ini mau mendekati Raya Collection 2023, kami juga udah mempersiapkan. Jadi ya ada warna itu, jadi warna-warna barunya seperti itu. Oke, baiklah. Nah, itu tadi ya, kita sudah di-spill kira-kira tren tahun depan itu seperti apa. Dan pasti tambah penasaran kan sama koleksi lainnya dari Shabby Stuff. Setelah ini akan kita perlihatkan untuk people, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Oke people, kita masih di Ini Usahaku episode Shabby Stuff. Dan sekarang kita sudah bersama dengan produk-produk dari Shabby Stuff. Ini produk terbaru di 2022 Mbak? Iya. Oke. Ada apa aja nih Mbak? Ini kalau ini ada yang kebaya, bisa dilihat ya. Ini oke. Ini kebaya, jadi nanti ini kan lagi musim nih dengan beltnya lepas pasang seperti ini, nanti dipasangkan seperti ini. Oke. Jadi bisa punya beberapa looks gitu ya? Iya, terus nanti juga ada kalau biasanya kan pakai ini, contohnya seperti ini pakai selendang kan, sekarang lagi musim selendang. Bener nih, cantik banget. Ini selendangnya bisa lepas pasang karena disesuaikan dengan angel customer sendiri kan, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan kalau fotonya seperti itu. Ini berarti bisa dipindah kanan kiri begitu ya? Benar. Ini nanti untuk bawahnya juga bisa pesen di sini? Iya bisa, kadang ada yang customer suka batik atau customer suka songket atau suka polosan aja, itu juga bisa custom di sini. Oke, ini sama kayak yang ini ya, cuman warnanya beda ya. Tapi hijaunya cantik banget loh ini loh. Ini apa ya Mbak? Hijau maca? Ada apa? Ini maca sih, lebih ke maca. Tuh, cantik banget, seger gitu loh dilihatnya. Kemudian kalau ini ada yang
kebaya juga, tapi kan kadang ada customer yang pengen kelihatan berisi kayak gitu. Nah ini kita main di ruffles di tangan, terus ini payet-payetnya juga main di permata sama di Swarovski di sini. Jadi biar makin mengkilap gitu. Waduh, ini kalau kena cahaya, wah langsung mantul-mantul pokoknya ya. Terus ada apa lagi nih Mbak? Ini masih ini sama yang ya? lebih simple. Biasanya kan ada customer yang sukanya simple aja nih, tapi main di payet. Jadi main di peplum di bawah. Bahannya tetap kita menggunakan bahan yang jatuh, tapi payet-payetnya juga menggunakan Swarovski dan juga permata. Cantik banget loh ini detail-detailnya ya. Iya. Wow. Terus kemudian ini kalau bahan-bahan seperti ini perawatannya kita harus gimana sih Mbak? Yang pasti nggak boleh masuk mesin cuci. Yang pasti itu yang pertama sangat penting. Terus setrikanya kalau bisa sih setrika uap, tapi untuk menjemurnya juga hanya diangin-anginkan saja. Oke, jangan kena matahari langsung. Kemudian ya setrikanya jangan yang panas-panas ya. Kalau bisa pakai setrika uap. Kemudian ini ada yang beda, kok ukurannya mini ya? Ini juga kita bisa custom untuk dress anaknya juga. Lucu banget. Untuk dress anak bisa, untuk kalau anaknya laki-laki kita juga bisa custom di koko anak. Oke. Ini langsung dapat inspirasi untuk besok Idul Fitri ya? Apa udah dipersiapkan juga Mbak untuk Raya Collection? Udah. Insya Allah nanti launchingnya di awal bulan Desember. Wow, di Desember sudah launching ya untuk karena koleksi sistem kita kan Idul Fitri. pre-order, jadi kalau misal mau sekeluarga besar gitu, ordernya harus jauh-jauh hari. Oke, gitu. dan bisa itu custom Desember? ukuran juga. Jadinya kira-kira bulan apa kalau kayak gitu berarti? Kita mulainya di Desember, Januari udah open PO. Karena kita kan PO. Maret udah mulai Ramadan. Berarti dikirimnya sekitar Maret gitu? Dikirimnya bisa Februari, bisa Maret sih. Menghindari overload pengiriman. Betul, yang jangan menjelang sampai Lebaran. udah pesen ketika Lebaran mau dipakai belum nyampe ya. Baiklah, ini ada ukuran dewasa juga ini berarti juga pokoknya? ada. Ini bisa sih nanti satu warna, misalkan pengennya warnanya sky blue seperti ini. Nanti untuk anak ceweknya maunya sky blue juga. Untuk koko anaknya warna sky blue, untuk mamanya sky blue, gini juga bisa. Oh iya, ini cantik loh. Seperti Tuh. ini nanti anaknya bisa disesuaikan. Luar biasa, Gitu. cantik banget ya. Coba dibayangin Idul Fitri pakai ini. Tapi biasanya lebih banyak bestsellernya ini atasan aja atau dress-dress gown seperti Kalau ini? untuk Idul Fitri biasanya dress, tapi kalau untuk kebaya ini untuk orang-orang yang lamaran, untuk wisuda, lebih ke model kebaya. Oke, dan sejauh ini artikel atau koleksi yang paling bestseller di Shabby Stuff apa tuh? Semuanya Semuanya bestseller. Tapi kalau untuk kebaya, kita bestsellernya Shabby Stuff yang ini. Oh, bener sih, cantik banget. Dengan warna ini juga? Iya, warnanya yang marun ini juga, yang bold marun. Tapi kalau untuk dress, kita kalau dress semuanya sih Mbak, jadi apa namanya merata. Tapi ini yang banyak orang yang suka juga karena ini untuk menyamarkan betul. bagian perut. Betul, penting gitu. banget ini ya. Oke. Dan ini masih di harga 600-an. Udah Cocok jadi banget lah, iya udah jadi. Biasanya kalau kita beli kain sendiri, jahitin sendiri, kadang nggak sesuai ekspektasi. Betul. Kan seperti itu Mbak. Jadi customer tinggal datang aja, ngukurnya size apa, kita bisa juga custom ukuran biar ngepas. Kalau kebaya kan bagusnya ngepas. Betul. Jadi nanti tinggal terima jadi aja, udah di harga segitu. Oke, baiklah, keren banget ini ya. Pasti e-people di rumah udah langsung pengen hawanya check out terus. Nah, ini ada online-nya juga kan Mbak, yang Ada. ready stock ada? Ada, banyak. Bisa lewat mana itu? Kalau di Instagram di @shabby_staff, kami juga ada di e-commerce shabby_staff. Nanti kalau bisa juga kalau di warga Semarang dan sekitarnya bisa langsung datang ke store kami. Nah, Gitu untuk melihat langsung koleksinya, untuk misalkan kadang kan nggak punya ukuran ya, Mbak, saya bingung nih saya pakai ukuran apa. Nanti bisa konsultasi langsung ke admin Shabby atau ke saya langsung. Oke, jadi bisa langsung ke sini people untuk yang ada di Semarang atau kalau ada di jauh bahkan sampai Perancis pun jangan khawatir bisa dikirim ya. Ini seperti yang kita lihat ini ready stock semua ya. Iya. Dan ini kalau untuk dari segi marketingnya kecengan mana nih Mbak, offline sama online? Lebih ke online, alhamdulillah Lebih lebih ke ke online. online. Tapi yang kalau yang offline juga banyak. Kalau di hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu, kadang kan apa namanya pengen wisuda bisa custom di sini gitu. Banyak juga sih Mbak yang warga Semarang
antusiasnya tinggi juga. Berarti store-nya bukanya hari apa aja dan jam berapa sampai berapa? Kami buka hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, baiklah. Senin sampai Sabtu 8 pagi sampai Iya, 8 8 malam. malam. Baik, dan terakhir kira-kira gimana nih harapan dari Mbak untuk kedepannya buat Shabby Staff? Karena kalau kita sih punya harapannya banyak ya. Coba kalau dari ownernya bagaimana ini? Oke, harapannya sih sebenarnya banyak juga sih Mbak, pengennya bisa terus mengikuti tren, pengennya bisa berkembang terutama di Kota Semarang ini, bisa memberdayakan ibu-ibu yang bisa memayet, bisa menjahit untuk saya terjunkan langsung. Jadi dia nggak ada kegiatan di rumah, saya ikutkan ini kayak gitu. Dari awal juga saya bantu untuk belajarin itu kan kayak gitu sih Mbak. Berarti membimbing juga begitu iya, ya. Oke, harapannya baiklah. gitu. Semoga nanti store-nya juga makin banyak ya. Amin. Jadi Amin. nggak di Semarang Iya, aja, di amin. mana-mana juga Amin. ada. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Nadia Iya, sama-sama, sudah sharing Mbak. pengalamannya Saya juga bersama makasih kita. banyak udah didatangi. Dan jangan lupa buat people, nantikan koleksi-koleksi dari Shabby Staff, langsung kunjungin aja di Instagram dan juga seluruh marketplace-nya ya. Buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita lipat, silahkan langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita karena program kita banyak banget. Di hari Senin kita ada ngobras atau ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada ngopi atau ngobrol inspirasi. Di hari Kamis program kita ini yaitu Ini Usahaku akan tampil untuk Anda. Kemudian di hari Jumat ada program Jelajah Semarang yang akan mengisahkan berbagai cerita dari Kota Semarang. Dan di hari Sabtu ada kulineran, kolik jajanan Semarang. Dan buat people terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Ini Usahaku episode selanjutnya. Kami pamit. Dadah.